Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran internet, DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dengan kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 119, Kami Berkumpul Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hari di tengah-tengah kita. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, bersama saya undang dan berdiri. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kor sekali lagi, doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari kami manusia darah daging tidak bisa melakukan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Banyak kekurangan kami, kelemahan, cacat celah kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau mengadakan mujizat, pertolongan Tuhan, juga pembaharuan hidup kami sampai mencapai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong semua. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, baik di sini, di Surabaya, di Medan, Engkau lindungi sertai, tiba dengan selamat, sehat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, lindungi kami
gedung gereja yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, baik di sini di Surabaya, di Medan, semua Tuhan lindungi semua. Listrik, AC, saluran internet, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, mungkin ada saudara sekali yang pertama kali hadir di tempat ini, baik melalui internet, saya ucapkan juga selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 268, Sorak Hosana. Kita nyanyikan lagi dengan bersemangat, saya undang baik berdiri. Saat ini ku datang lagi, haleluya. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Kor sekali lagi. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 32, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Biarlah kita senantiasa dikuatkan oleh firman pengembalaan yang kita tekuni dalam 3 macam ibadah di tempat ini, sehingga semakin hari kita semakin mantap dalam pengembalaan dan segala masa depan kehidupan kita ada di tangan Tuhan dan kita mengalami keajaiban-keajaiban bersama Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu Kutemukan Segalanya dalam Pengembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dan sebalik bersama saya undang band. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Kor sekali lagi. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Silakan duduk kembali. Kalau tidak ada, saya sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, taat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biar tes kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kor sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biar lewat pemberitaan firman kita senantiasa dikuatkan, kita menjadi kuat dan teguh hati menghadapi segala persoalan yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam masa depan. Tetapi jika ada firman yang dibukakan buat kehidupan kita, maka jalan itu terbuka buat kehidupan kita. Semuanya hanya oleh kasih setia Tuhan. Nyanyian roh nomor 181, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini? Kita angkat tangan ke depan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
takkan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya undang vokal grup akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Satu Kota Tanpa Malam. Haleluya. Saya undang sidang jemaat bagi itu lebih kembali. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Silakan duduk kembali.
Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambungkan pujian selanjutnya dari nyanyian Ronimir nomor 93, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun, bangkit berdiri, gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir dari suplemen Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Dan nanti pada akhirnya saya serahkan pada Pak Penggembala. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Chorus sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kur kita mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan mampu menciptakan kami manusia berdosa menjadi manusia baru, bahkan manusia yang suci, sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Kami datang dengan berbagai kemustahilan, kekurangan, kelemahan, kenajisan, kejahatan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami disucikan, diubahkan sampai sempurna, ditolong oleh Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman, oh Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar adalah jawaban atas hidup kami. Firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Oh, pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, menyerahkan, oh Tuhan, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Peluklah kami semua, Engkau memberi kebahagiaan surga, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selamanya. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Kaum muda lain, gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita sudah masih berada pada ayat 37 sampai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-54 saja. Ayat 37 sampai ayat yang ke-54 ini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa begitu? Ibadah dan pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengutamakan perkara jasmani, hanya mengutamakan atau mencari perkara jasmani, perkara dunia, keuangan, jodoh, mungkin apa saja itu, mencari perkara jasmani. Sehingga tidak mengutamakan firman Allah. Sehingga tidak mengutamakan firman Allah. Ya, tidak usah banyak-banyak firman, kalau perlu tidak ada firman, jangan keras-keras. Tidak mengutamakan firman Allah, sehingga dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Kita sudah belajar sampai 5 celaka. Sekarang celaka ke-6 terakhir. Ya. Ayat yang ke-52.
Jadi karena ibadahnya itu hanya mencari perkara jasmani terus, perkara dunia, tidak mengutamakan firman, berarti tanpa penyucian, maka dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Sudah kita pelajari celaka-celaka 6, sekarang 5, sekarang celaka ke-6, ayat 52. Celakalah kamu hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Dan tidak mau masuk, kunci pintu pengetahuan, dia punya kuncinya tapi dia tidak mau masuk ke dalam. Dan lebih celaka lagi, orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halang-halangi. Jadi sandungan bagi orang lain. Nah ini, ini celaka yang ke-6. Jadi ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan. Tetapi tidak masuk ke dalamnya, bahkan menghalangi orang masuk untuk masuk ke dalamnya, orang lain untuk masuk ke dalamnya. Ini, jadi mengambil kunci pengetahuan. Sebenarnya ini kunci surga, kerajaan surga, pengetahuan tentang surga. Itu saja. Tetapi tidak mau masuk ke dalamnya dan bahkan menghalangi orang lain untuk masuk di dalam. Saja. Jadi pengetahuan tentang surga, saudara, lebih tinggi dari segala pengetahuan di dunia. Pengetahuan tentang surga adalah lebih tinggi dari segala pengetahuan di dunia ini. Saudara. Nah, segala pengetahuan di dunia, mungkin matematika, fisika, kimia, apa semua. Segala pengetahuan di dunia bisa dijangkau oleh akal manusia, bisa dijangkau oleh akal. Biar sulit-sulit belajar bisa. Nah, karena yang menciptakan ilmu pengetahuan dunia itu yang pakai akal, masuk akal semua. Jadi segala pengetahuan di dunia ini bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, tetapi pengetahuan tentang surga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Pengetahuan tentang surga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Lalu dengan apa? Ini kuncinya, pengetahuan surga. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 1 mulai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini kunci iman. Jadi alam semesta semua tentang surga apa yang tidak kita lihat kita bisa ngerti lewat iman. Itu saja. Jadi saja pengetahuan tentang surga tidak bisa tadi dijangkau oleh akal manusia, tetapi dijangkau oleh iman. Jadi iman adalah kunci segala pengetahuan. Iman adalah kunci dari segala pengetahuan, baik pengetahuan di dunia ini sampai pengetahuan surga. Nah, kalau akal hanya pengetahuan di dunia. Tapi kalau iman itu saja adalah kunci segala pengetahuan. Baik pengetahuan di dunia terlebih pengetahuan surga. Nah, itu mari. Ya, jadi iman ini berguna double saja. Kita belajar matematika ini ditambah iman. Sebab iman ini juga kunci pengetahuan dunia. Nah, saja dengan iman ya, kita sudah belajar les, tambah doa, tambah iman. Nah, bisa mempelajari pengetahuan dunia ini, matematika, fisika, semua bisa. Bisa. Nah, itu Tuhan tolong kita. Asal ada iman, ya mungkin di sekolah enggak ngerti-ngerti aku ini. Ya, les ini baik, ditambah iman. Tambah iman. Nah, iman kepada Tuhan bisa kita. Semoga kita bisa mengerti, bisa pengetahuan dunia, tapi juga terlebih pengetahuan surga hanya dengan iman. Kalau akal cuma pengetahuan dunia, tapi surga sudah tidak bisa. Kalau iman bisa
kalau bisa pengetahuan surga, ya pengetahuan dunia lebih gampang. Karena pengetahuan surga lebih tinggi dari pengetahuan dunia. Kalau iman bisa menjangkau pengetahuan surga, maka pengetahuan jasmani dunia bisa juga. Iman ya adalah kunci segala pengetahuan, baik pengetahuan dunia terlebih pengetahuan surga. Nah, tadi ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan surga, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Bahkan orang lain tidak boleh masuk, dihalang-halang. Jadi ini ahli Taurat. Jadi ahli Taurat mempunyai kunci pengetahuan surga, iman, punya iman, kunci pengetahuan surga itu iman. Tetapi tidak mau masuk ke dalam kerajaan surga. Punya iman tapi tidak mau masuk ke surga. Ini sama dengan iman tanpa perbuatan iman. Nah ini istilah, dia punya kunci pengetahuan surga. Nah, iman dia punya, tapi tidak mau masuk ke dalam surga. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan iman. Memiliki iman tapi tanpa perbuatan iman. Surat Yakobus pasal 2. Surat Yakobus pasal yang kedua. Ini iman tanpa perbuatan iman. Yakobus pasal yang kedua, kita baca lengkap mulai ayat 14 sampai 20. Ayat 14 sampai 20. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, tidak bisa iman tanpa perbuatan, tapi punya kunci. Sudah ada pintu, nah ini misalnya pintu gereja ini. Ya, punya kunci, mau masuk, tapi tidak mau. Ya, tidak bisa. Punya kunci, tapi tidak mau masuk. Ya, tidak menyelamatkan. Biar punya kunci, tidak menyelamatkan. Punya iman, tapi tidak ada perbuatan, tidak selamat. Tidak menyelamatkan. Bisa? Nah, itu. 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ada orang yang tidak punya pakaian, lapar, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya? Itu cuma ayo selamat jalan ya, sampai jumpa, bye-bye, kenyang-kenyang ya di jalan. Tapi tidak dikasih, dia padahal tidak punya apa-apa. Ya, itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Sekarang punya kunci, ada pintu, tidak mau. Nah begitu, mestinya klek-klek, nah sekantongi aja. Nah itu iman tanpa perbuatan. Iman ya. Terus demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terus, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatan. Tidak bisa dipisah. Ya kamu punya iman, aku perbuatannya. Tidak bisa. Iman dulu baru perbuatan iman. Tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Nah dengar, ya, kita percaya Yesus, luar biasa, baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Loh, kadang-kadang iman kita kalah dengan setan. Loh, kok bisa tahu Nah, ini kalau Yesus datang, setan langsung gulung-gulung. Nah, langsung, jangan Tuhan, jangan buang aku Tuhan, takut. Coba kalau Tuhan datang di tengah kita, pemberitaan firman, kita ngantuk. Tidak gemetar malah ngantuk. Ngomong, tukar foto. Tidak gemetar, kita tidak takut sama Tuhan. Kalau setan pasti takut. Begitu datang Tuhan, sudah. Dia terbirit-birit. Kita Tuhan datang lewat firman. Karena tidak ada Tuhan datang dulu sebagai manusia. Nah, Tuhan Yesus masih sebagai manusia. Misalnya kemana ada setan merasuk orang desa. Begitu Yesus datang tuh, sudah. Gemetar. Nah sekarang Yesus datang lewat pemberitaan firman. Seringkali malah hamba Tuhan juga tidak gemetar. Nah, ngantuk-ngantuk juga. Nah, ngantuk, gurau, kritik, dan lain. Tidak gemetar. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, kita punya iman tapi kalah dengan setan. Nah, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman kosong, iman mati. Tadi. Nah, jelas ya,
Itu dari pembacaan 14 sampai 20 bisa disimpulkan. Jadi iman tanpa perbuatan iman adalah iman yang kosong, sia-sia. Iman yang mati, iman yang kosong, iman mati berarti tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Iman yang kosong, sia-sia. Iman yang mati, tidak menyelamatkan. Bahkan imannya setan. Iman tanpa perbuatan iman itu adalah imannya setan. Imannya setan. Apa itu imannya setan? Yaitu percaya kepada Tuhan. Setan itu percaya kepada Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatannya, perkataannya, tabiatnya melawan Tuhan. Nah ini yang bahaya. Jadi iman tanpa perbuatan iman kosong, sia-sia, mati. Tidak ada gunanya, tidak menyelamatkan. Biar percaya Yesus, dihukum, tidak selamat. Karena tidak ada perbuatan iman. Atau sama dengan imannya setan. Memang setan percaya pada Tuhan, tapi perbuatannya, perkataannya, tabiatnya melawan Tuhan terus. Melawan Tuhan terus. Sehingga, melawan Tuhan. Kalau hamba Tuhan begitu, pelayan Tuhan begitu, anak Tuhan, percaya itu, aktif di gereja, tapi perbuatannya nyontek di sekolah, melawan orang tua, ini itu, ngacau, berdusta perkataannya, tadi kamu tidak mau masuk surga, tidak selamat, tapi jahat, orang lain dihalangi, jangan, ayo, aku tidak masuk, kamu tidak masuk, menjadi sandungan bagi orang lain. Ini imannya setan. Jangan, bahaya besar. Jadi ulang, imannya setan, iman tanpa perbuatan iman, iman kosong. Kalau untuk diri sendiri, iman kosong, iman mati, tidak menyelamatkan, tidak bisa masuk surga, punya kunci tapi tidak mau buka pintu tadi. Tidak selamat, tidak masuk surga. Tapi juga sama dengan imannya setan, yaitu percaya Yesus, bahkan beribadah melayani, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi perbuatannya melawan Tuhan, perkataannya melawan Tuhan, tabiatnya melawan Tuhan, sehingga menjadi sandungan bagi orang lain, sandungan bagi orang lain sehingga tidak selamat, tidak bisa masuk surga juga, menjadi sandungan. Dia sendiri tidak mau masuk, orang lain dia halang. Percuma itu aktivis di gereja tapi dusta, tapi yang nyontek juga di sekolah sama aja, ya percuma. Tidak mau masuk. Nah, semoga kita bisa. Bahaya. Jadi makanya hati-hati ya. Bergaul dengan orang luar hati-hati. Ya, kita harus bergaul dengan orang tidak seiman. Maksud bergaul itu mungkin kelompok belajar. Harus di sekolah dibagikan. Tidak mungkin semua Kristen semua ada dengan campur, apalagi yang sekolah di negeri. Ya tidak bisa kita mengelak. Tapi hati-hati, iman perbuatan iman tahan. Jangan ikut-ikutan. Ya, bergaul ini dalam maksud bergaul bukan berpacaran. Kalau pacaran tidak boleh, terang dengan gelap tidak boleh. Tidak boleh. Sedangkan terang dengan terang hati-hati juga. Nah, ini bergaul dengan sesama anak Tuhan hati-hati. Karena ada iman yang benar, ada imannya setan. Hati-hati. Ya, apalagi berpacaran harus doa sama Tuhan. Nomor satu doa sama Tuhan. Dua tanya orang tua. Sungguh-sungguh jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Sebab ada imannya setan, ada imannya yang benar. Nah, ini yang bahaya gitu. Ya, semoga kita mengerti. Kalau kita salah pilih, nah dia tidak masuk surga, kita dihalangi juga nanti. Kita dihalangi. Nah, ini kita harus hati-hati. Sungguh-sungguh dalam pergaulan harus hati-hati. Ya, gitu imannya setan. Nah, mari biarlah kita punya iman perbuatan iman itu sekarang. Ada 3 tingkatan iman percaya kepada Yesus. Ini sampai nanti puncaknya iman dan perbuatan iman. Ya, ayo sungguh-sungguh. Jadi kita memang bergaul di dunia, hati-hati. Ya, hati-hati tetap pertahankan iman perbuatan iman. Bergaul dengan sesama, hati-hati. Ya, dalam arti bergaul dengan sesama, dalam arti berpacaran juga hati-hati. Dalam arti berbisnis, hati-hati. Sebab ada imannya benar, imannya setan. Itu jelas. Jelas. Semoga kita, saya Om sudah pernah cerita. Satu orang kasihan dia. Dari dulu dia
Saya ikut Tuhan sekeluarga, dia cinta Tuhan. Tapi dia tidak mau baptisan air. Dari dulu dia tidak mau baptisan air. Saya sudah ikut rombongan ke Israel. Ya dipaksa mamanya hari-hari. Enggak, aku enggak mau baptisan. Enggak mau baptisan. Nah, dari waktu itu pembimbingnya saya. Nah, mau ada baptisan di Sungai Yordan. Nah, kami di bus, saya sampaikan firman. Jadi perjalanan ke Sungai Yordan, saya sampaikan firman. Lewat di bus itu kan ada mic-nya itu. Nah, cerita firman tentang baptisan. Nah, sudah. Mamanya kemarin-kemarin sudah bilang, ayo nak besok baptisan. Enggak. Tetap enggak mau bertahun-tahun. Enggak mau, sudah besar. Sudah berapa itu, 25 lebih umurnya sudah. Enggak mau baptisan. Dia mau main piano, mau main ini. Untuk Tuhan mau, tapi baptisan enggak mau. Akhirnya tidak sadar. Turun kami, tahu-tahu dia minta $12. Mamanya bingung juga, enggak sadar. Kalau baptisan di sana bayar $12 sewa jubahnya, sertifikatnya itu aku bayar. Bukan untuk saya ya, untuk Israelnya itu ya, pemerintah situ. Jadi mamanya sampai bingung, loh untuk apa kamu $12? Untuk mau beli apa kamu? Enggak, baptisan air. Waduh, puji Tuhan, baptis. Kemudian pulang ke tempatnya. Sudah kami pulang berpisah. Nah, lama tidak ketemu. Nah, saya tanya-tanya, gimana itu yang dibaptis? Loh, sudah tidak mau ke gereja. Tidak mau ke gereja. Loh, kenapa kok malah mundur? Bisnis dengan orang Kristen. Nah, itu dia ditipu, langsung dia tidak mau ke gereja, percuma. Semua tidak tahu hari ini saya. Sudah tidak ketemu lagi. Nah ini hati-hati. Karena ada iman setan, iman kepada Tuhan betul-betul. Kita harus hati-hati dalam bergaul, dalam ini. Sesama anak Tuhan juga hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita. Seandainya saudara tertipu ini mungkin teman akrab atau mengkhianati, jangan sampai berhenti mau masuk surga. Aku enggak ibadah, jangan, rugi. Yang jasmani sudah ditipu, yang ini dikhianati, surganya juga ditinggal, jangan. Ya, Tuhan tolong kita. Nanti Tuhan ganti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo. Jadi sekarang kita belajar iman yang benar ya. Ada 3 tingkatan iman atau percaya kepada Yesus. Nomor 1, iman yang benar. Iman yang benar. Roma 10 ayat 17. Iman yang benar. Ada yang tidak benar iman itu. Iman yang benar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus. Kristus itu yang diurapi. Firman Kristus sama dengan firman yang diurapi Roh Kudus. Mendengar bukan melihat. Sekarang diajar iman melihat. Ayo lihat mobil putih, pegang nanti. Ayo lihat ini. Wah nanti saudara dapat. Salah. Iman melihat itu imannya Thomas. Ya, imannya Thomas. Begitu murid-murid bilang, oh Yesus sudah bangkit, kami melihat. Kalau aku belum melihat lambung yang tertikam, belum melihat tangan yang dipaku, lobang paku pada tangan, aku tidak percaya kalau belum melihat. Yesus datang, nih Thomas lihat, nih, oh Yesusku, oh Tuhanku. Thomas, kamu percaya karena melihat, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi iman karena melihat itu tidak bahagia, rapuh. Kalau dia melihat sakit jadi sembuh, wah luar biasa Yesus dahsyat. Tapi melihat sakit jadi mati, alah apa ini? Tidak bisa. Iman karena mendengar. Abraham pergi, tinggalkan negerimu, sanak saudara, tinggalkan rumah. Dia tidak tahu bagaimana ini nanti. Tadi mendengar. Dari mendengar. Nah, ini yang benar. Iman yang benar dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Bukan melihat. Kalau melihat imannya Thomas rapuh. Rapuh. Nah, itu hampir sama dengan ahli Taurat hanya mengejar perkara jasmani. Nah, ini ya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Ayo iman yang benar kembali.
yaitu iman dari mendengar firman Kristus, firman diurapi. Prosesnya firman yang diurapi. Roh Kudus menolong kita untuk mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Allah dengan sungguh. Nah, itu. Kalau daging enggak mau. Daging senang dengar dongeng, gosip, itu daging. Tapi kalau Roh Kudus ya membuat kita mendengar firman sungguh-sungguh, menolong kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Itu Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Oh gitu ya, ngerti. Nah, setelah dengar, ngerti. Oh gitu ya, ngerti. Kemudian Roh Kudus menolong kita. Kalau matematika sampai ngerti. Tapi kalau firman, Roh Kudus menolong kita sampai percaya, yakin pada firman Allah. Menjadi iman di hati. Nah, tempatnya firman di hati. Menjadi iman di dalam hati. Roh Kudus menolong kita untuk percaya yakin pada firman Allah sehingga menjadi iman dalam hati. Nah, disitulah kita bisa percaya kepada Yesus. Kalau iman, kalau firman Allah sudah menjadi iman di dalam hati, kita percaya, kita bisa percaya yakin kepada Yesus. Kita percaya yakin. Terus selanjutnya, Roh Kudus menolong. Hati percaya, mulut mengaku. Kalau hati percaya, maka mulut bisa mengaku Yesus, mengaku dosa. Nah, tadi hati ini gudangnya dosa. Kenajisan, kejahatan, kepahitan ada semuanya. Benci, ini, najis, ini. Tapi begitu dengar firman, nah, kita bisa dengar, ngerti, percaya, disinari, disucikan. Hati itu disinari, yang gelap disinari. Sehingga kelihatan dosa-dosanya. Waktu gelap ya enggak kelihatan. Coba gereja ini gelap, misalnya lantainya kotor, enggak kelihatan. Tapi begitu dengar firman, ngerti, percaya yakin firman masuk dalam hati, terang. Kotor semua ini, ngaku. Hati percaya, maka mulut mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama salib. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, ini gunanya iman. Iman yang benar membawa kita pada hidup dalam kebenaran. Kalau iman yang salah cuma lihat mobil, ini yang jasmani aja hidupnya tidak benar. Malah punya mobil untuk berbuat dosa. Biasanya ke gereja sudah pergi, pariwisata pergi. Nah ini. Tapi kalau iman yang benar tidak peduli perkara jasmani. Dia hidup dalam kebenaran. Dosa dibuang, hidup dalam kebenaran. Nah, di situ Tuhan berkati kita. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Selamat, benar itu selamat dan diberkati oleh Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jelas, hidup benar selamat. Ayat 2, 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tapi keinginan orang fasik itu tidak menderita kelaparan, diberkati. Selamat dan diberkati. Hidup benar dulu, baru selamat dan diberkati. Selamat tidak binasa, tidak dihukum. Malah diberkati oleh Tuhan. Semua hukuman ditanggung Yesus di kayu salib. Mestinya orang berdosa ini sudah dihukum, saya juga dihukum. Tapi sudah ditanggung Yesus. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, mengaku dosa, sudah ditanggung semua. Kita malah selamat dan diberkati. Bukan dihukum, diberkati oleh Tuhan. Luar biasa iman itu. Nah, ini penting iman yang benar. Menyelamatkan dan memberkati kita semua. Hidup benar. Ya, ayo periksa iman. Kalau ada kerinduan untuk lepas dari dosa, itu benar imannya. Tapi kalau biasa saja, apa itu? Itu jangan-jangan cuma datang kepada Tuhan karena si A, karena si B, karena itu perkara jasmani. Tapi kalau sungguh-sungguh kita dalam urapan bisa, enggak mau berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran. Itu iman yang benar, rem dia. Kalau ada iman firman dalam hati, rem untuk tidak berbuat dosa, hidup benar. Dan kita selamat dan diberkati. Ini nomor 1, tingkat 1. Iman yang benar dulu. Dari mana itu? Dari mendengar. Bukan melihat, bukan lain. Mendengar. Kedua, tingkat kedua. Sebentar, teruskan saudara dulu ya sedikit. Jika kita tekun mendengar firman.
Lanjutkan ya, tadi sudah selamat diberkati. Jika kita tekun mendengar firman, maka iman bertambah. Nah, makanya sungguh-sungguh dengar firman, jangan terhalang. Jika kita tekun mendengar firman, maka iman bertambah-tambah, dosa berkurang-kurang. Nah ini, berkat bertambah-tambah, keselamatan makin mantap, berkat bertambah. Ulang, jika kita tekun mendengar firman, maka iman bertambah, dosa berkurang. Sehingga keselamatan makin mantap, makin kuat, keselamatan makin mantap, berkat Tuhan makin bertambah. Nah itu rumus itu. Nah, tapi jika tidak tekun, tidak mau dengar firman, setan itu pintar licik. Kalau orang mau dengar firman, mau ke gereja dihalangi. Begini, begitu. Tapi tidak bisa, dia datang. Nah, waktu nyanyi tidak dihalangi. Tidak ada nyanyi dibuat ngantuk. Mari kita menyanyi. Tidak ada. Karena setan tahu nyanyi ya silakan. Tapi hati-hati soal iman. Nah ini yang menentukan. Saat dengar firman bikin ngantuk. Bikin tidak sungguh-sungguh, tidak tekun. Tidak mau dengar firman. Banyak. Waktu nyanyi, main musik, sudah selesai keluar. Sudah keluar, tidak mau dengar firman. Banyak yang begitu hari-hari. Banyak. Nah, kita harus hati-hati. Itu maaf ya, istilah hanya untuk setan ya, kurang ajarnya setan. Menghalangi kita ibadah. Setelah ibadah jangan dengar firman, halangi dengar. Sudah terlanjur tidak bisa dia stop, tidak usah, kuat, ikut setannya yang lari. Tapi sampai di gereja ngantuk, nggak mau pergi ini. Nah, itu. Jika kita tidak tekun mendengar firman, maka imannya berkebalikan. Nah, imannya semakin berkurang, dosanya semakin banyak. Makanya hati-hati kaum muda. Sudah dengar firman dalam penggembalaan, Minggu, Selasa, Kamis kalau di sini. Surabaya Minggu, Rebo, Jumat, tambah Sabtu kaum muda. Di Medan Minggu, Senin, Kamis, Sabtu. Sudah mulai berkurang-kurang, mulai tidak tekun, malas, ada alasan ini itu. Hati-hati. Saya khawatir. Imannya berkurang. Dosanya bertambah. Mulai dosa-dosa yang sudah lepas dulu, ikut lagi. Dosanya bertambah. Sehingga keselamatan hilang. Tapi kalau tekun, keselamatan mantap. Berkat bertambah sampai waktu tidak bercela, tidak ada dosa lagi. Iman tambah, dosa kurang. Iman tambah, dosa kurang. Iman tambah, dosa kurang. Sampai tidak ada dosa nanti, sampai sempurna. Tapi kalau tidak tekun, iman kurang, dosa tambah. Iman kurang, dosa tambah. Hilang keselamatan. Binasa selamat. Nah, Tuhan tolong, ayo mendengar firman sungguh-sungguh. Ini iman yang benar. Tingkat 1 masih ini. Tingkat 1. Tingkat 2 sekarang. Kolose 2 ayat 7. Iman tingkat kedua. Ya, Kolose 2:7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman yang teguh sama dengan iman yang tahan uji. Iman yang teguh sama dengan iman yang tahan uji. Nah, ini tadi iman yang benar dulu. Nah, kalau sudah benar nanti diuji. Nah, saudara, iman yang teguh, iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji. Ya, semoga kita bisa mengerti. Di iman yang teguh, iman yang tahan uji. Dalam menghadapi pencobaan, masalah-masalah di segala bidang. Bidang jasmani, sekolah, bidang jasmani, pekerjaan berat, mungkin sekolah berat. Ya, ini pencobaan-pencobaan. Kesehatan, dan lain sebagainya. Juga bidang rohani, dosa-dosa, puncaknya dosa kita digoda. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, percabulan, nikah yang salah, hati-hati. Nah, kawin campur, kawin cerai, hati-hati. Kawin mengawinkan bebas, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, ini dihantam kita.
Tapi tahan uji itu iman yang teguh. Iman yang tahan uji dalam menghadapi apapun juga. Sebagai pencobaan masalah di segala bidang jasmani rohani. Prakteknya 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya tadi mendengar, bukan karena melihat. Mendengar, saudara. Hidup ini karena mendengar, saudara. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Tabah, itu praktek punya iman yang teguh, yang tahan uji. Tabah sama dengan kuat dan teguh hati. Tabah sama dengan kuat teguh hati. Artinya, tabah, kuat, teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, menghadapi apapun juga. Ini tabah, ini iman yang sudah teruji, tahan uji, betul-betul. Kalau di surat Petrus bagaikan emas murni, dibakar tambah kuat, tambah murni. Kalau imannya seperti kayu, dibakar habis. Ini iman emas murni, tahan uji. Prakteknya tabah, kuat, teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi tetap hidup benar. Nah, kalau tidak benar tuh tinggalkan Tuhan. Jadi jangan kira, wah aku tetap di gereja kok, tidak tinggalkan Tuhan kok. Tapi tidak benar lagi hidupnya. Nah, itu tinggalkan Tuhan sama. Begitu kita tidak benar, mungkin digoda dosa ini tidak benar, ambruk imannya, gugur imannya, tinggalkan Tuhan itu. Tapi kalau kita tahan uji, mau digoda dosa ini, hidup benar, diancam, awas kamu, kalau gini di PHK, kalau enggak mau korupsi, tetap hidup benar. Itu kuat teguh hati, tahan uji imannya, tahan iman yang teguh, kuat teguh hati. Tetap hidup benar. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Banyak digoda juga. Digoda, inilah kegiatan inilah sampai tidak setia lagi. Sampai tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Oke, ya memang dunia sibuk. Saya sudah sampaikan kitab Keluaran dulu. Dulu tahun 95 itu kitab Keluaran. Tahun 95 masih di Ciliwung, baru-baru datang. Tentang itu, begitu Musa minta keluar dari Mesir untuk menuju ke padang gurun untuk beribadah, Firaun ngamuk, betul-betul ngamuk, ya, betul-betul dihalangi. Untuk apa ke padang gurun? Mau beribadah kami, enggak bisa. Nah ini memang ibadah sangat dihalangi, Satu, kalau enggak bisa. Waktu itu Firaun dihukum, lalu Firaun bilang, ya sudah, gini aja, jalan tengah ya, win-win solution, begitu ya, jalan tengah. Kau tidak rugi, aku tidak rugi, tidak usah ke padang gurun, ibadah di Mesir aja, ibadah sistem dunia aja, jangan sungguh-sungguh. Kalau ke padang gurun jalan 3 hari, perjalanan salib, ibadah ditandai salib, sungguh-sungguh. Ya enak di Mesir, gaya-gaya enak-enak sudah. Nah, itu caranya setan. Menghalangi ibadah, ya. Yang sungguh-sungguh dihalangi. Kalau enggak bisa ya jalan tengah lah. Ya sudah ibadah tapi enak-enak aja ya. Enggak usah firman, enggak usah ini, yang enak-enak. Di Mesir. Nah, itu caranya setan. Nah, jadi hati-hati. Kita bisa dipaksa, bisa digoda untuk tidak setia. Tapi ayo, apapun godaannya, hebat, ini apapun godaan, atau mati, kerjaan, susah. Ayo tetap setia berkobar-kobar. Amin, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Hati-hati loh, kamu muda, masa pacaran itu godaan juga. Dapat pacar tapi tidak setia. Itu bukan dari Tuhan. Saya mau ngomong aja. Ya, kita belum punya pacar setia sungguh-sungguh. Punya pacar tidak setia. Godaan dari setan, godaan dari Firaun, Tapi kalau dari Tuhan, justru
Setia tambah setia, setia kuadrat. Nah, itu sungguh-sungguh setia. Sungguh-sungguh tidak bisa terhalangi. Saling menguatkan, ayo jangan, ayo. Aku ada halangan, ayo maju. Nah, itu dari Tuhan. Kalau malah ya cuma satu kali ini kok, godaan itu. Itu bukan dari Tuhan. Makanya sekali lagi, Om tidak nyuruh pacaran, tapi tidak menghalangi juga. Kalau dari Tuhan silakan, tapi doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Makanya jangan gampang-gampang doa, sebab ada imannya setan, suka menggoda. Itu bahaya, membuat kita tidak setia. Tapi kuat teguh, tetap setia, berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan, tidak putus asa, tidak kecewa, tetap percaya berharap apapun dihadapi, tetap percaya berharap Tuhan. Nah ini kuat teguh. Nah, ini kaum muda yang dicari oleh Tuhan. Seperti dulu waktu orang Israel mau lanjut ke Kanaan, Musa yang mengeluarkan dari Mesir ke Kanaan, Musa dipakai Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun, sampai ke tapal batas tanah Kanaan, seberang sungai Yordan, sampai tapal batas. Nah, ini sungai itu perbatasannya antara daerah padang gurun dengan daerah Kanaan ke sana, harus nyebrang. Musa meninggal, diganti oleh Yosua, kaum muda. Dicari kaum muda, bukan Yosua yang pinter, yang hebat, bukan. Yosua yang kuat, teguh hati. Yosua kuat, teguh hati. Hasilnya, Yosua 1 ayat 6. Nah, ini dicari, dipakai. Kuatkan, teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan padamu. Yosua kaum muda, kuat teguh hati sehingga dipakai dalam kegerakan dulu dari Mesir ke Kanaan. Sekarang kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ayo, mulai dalam nikah kita dipakai, dalam rumah tangga kita dipakai, melayani rumah tangga. Kaum muda, ya, ayo bantu orang tua, layani yang baik. Sebagai anak taat dalam rumah tangga, taat. Kemudian dalam penggembalaan layani, naik tubuh Kristus itu mulai di rumah tangga. Oh om, saya kos om, jauh dari rumah tangga, ya taat, belajar yang sungguh. Kalau jauh dari rumah kerja yang sungguh, hidup yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh, itu melayani rumah tangga. Jadi orang tua tidak bingung, tidak bingung. Nah, ini melayani, taat. Kemudian melayani penggembalaan, melayani antar penggembalaan. Nah, ini nanti ada Natal, kebaktian Natal persekutuan di Hotel Kartika Graka di Surabaya Square Ballroom. Ayo, Natal Safari, gunakan hari libur mungkin, itu nilai tambah, betul-betul. Nanti di Medan juga ada Natal persekutuan juga. Ayo kita mohon pada Tuhan, dipakai apa yang dipakai? Kuat teguh hati. Bukan pinter bodoh, kaya miskin, pengalaman, bukan. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tahan uji. Imannya yang teguh. Kuat seperti Yosua dipakai. Sebab kalau tidak dipakai Tuhan, dipakai oleh setan. Dipakai oleh setan. Pembangunan Babel, kejahatan dan kenajisan, puncak kejahatan kenajisan. Kita dipakai pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah, penggembalaan antar sampai tubuh yang sempurna. Israel kafir menjadi tubuh sempurna. Kesempurnaan mempelai wanita surga. Kalau tidak mau dipakai oleh Tuhan, dipakai setan menuju Babel. Kesempurnaan dalam kejahatan kenajisan. Pelacur besar yang akan dibinasakan selama-lamanya. Itu hasil pertama, kuat teguh hati. Ini yang dicari, dipakai oleh Tuhan. Yang kedua hasilnya, Yohanes 6:33. Yohanes 6. Nah, kita dipindah, jangan pikir, dengarkan, kalau melayani Tuhan itu, melayani Tuhan mulai di rumah tangga, di penggembalaan, tambah tugas lagi, tambah banyak.
Wah berat bukan, malah enak dan ringan, dipindah. Melayani Tuhan itu dipindah dari padang gurun ke Kanaan. Amin, amin. Nah itu, dipindah dari padang gurun, dari Mesir awalnya. Mesir dipecuti itu. Sampai ke padang gurun, sampai ke Kanaan, dipindah. Lebih positif, bukan negatif. Di Mesir, pecut, dipukul, pindah ke padang gurun. Tinggal terima, tidak usah kerja, tidak usah makan mana, burung puyuh bisa makan. Nah itu. Sampai nanti ke Kanaan, negeri penuh susu dan madu. Luar biasa. Itu orang dipakai Tuhan. Jangan pikir, disiksa gue nih. Wah tambah susah, belum sekolah, belum kuliah, belum kerja. Waduh, tidak. Justru kalau cuma sekolah kerja seperti di Mesir, pak. Nah, kerja paksa. Tapi kalau kita melayani, pindah segera ke padang gurun. Sudah ada pemeliharaan Tuhan. Pindah lagi ke Kanaan. Amin. Nah, semoga mengerti. Ayo, Yohanes 6:33. Yohanes 16:33. Maaf, Yohanes 16:33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mesir. Kalau cuma di dunia kita, cuma kuliah pinter, kerja berhasil, hebat. Sama, menghadapi penganiayaan, menghadapi letih lesu, beban berat, kutukan. Nah, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Memindahkan kamu dari dunia ke surga. Nah ini. Jadi ibadah pelayanan sama dengan kalau kita beribadah melayani Tuhan sedang dipindah dari Mesir ke Kanaan. Dari dunia ke Firdaus, ke surga. Itulah suasana damai sejahtera. Atasnya, atasnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Itu suasana surga, damai sejahtera, ketenangan. Semua enak dan ringan. Enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Mulai indah hidup itu. Om selalu katakan, melayani itu diberi jubah indah. Mulai indah, enak, ringan, indah. Lempinel juga siswa-siswi, apalagi dipanggil secara penuh, full timer melayani Tuhan. Jangan usah takut, asal sungguh-sungguh. Dipindah gitu. Ada suasana damai sejahtera, enak ringan, suasana yang indah, ada jubah indah, mulai merasakan keindahan dalam Tuhan, kemanisan dalam Tuhan. Semoga kita mengerti. Semua yang melayani, ayo Tuhan tolong kita. Jangan disia-siakan ya, kalau disia-siakan kembali ke Mesir. Kembali dipecut, diperbudak. Kerja hebat tapi diperbudak, tidur pun sampai miring-miring. Mungkin kerja diperbudak dan lain-lain. Semua tidak ada damai sejahtera. Nah ini kedua, kuat teguh. Ketiga, tingkat terakhir. Ketiga, baru perbuatan iman. Iman dan perbuatan iman. Yakobus 2:20 sampai 22. Yakobus 2:20 sampai 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang ketiga, iman yang sempurna sama dengan iman dan perbuatan iman. Nah, yuk iman yang benar dulu, dengar firman. Wah, orang yang enggak mau dengar firman, waduh, enggak punya iman. Enggak punya, keselamatannya hilang. Dosa yang bertumpuk-tumpuk. Di hati bukan iman, dosa. Tapi kalau tekun dengar firman, iman yang bertambah-tambah. Dosa, tidak ada tempat lagi. Nah, gelas, air dengan apa? Dosa. Nah, ini kalau airnya penuh, ini airnya tambah penuh, tidak ada tempat bagi yang lain, tergeser semua. Nah, ini saja. Kalau ada apa-apa keluar, dia mulai keluar. Nah, misalnya ada apa di situ. Ya, airnya tambah dia naik, tambah lagi naik keluar.
Tidak tahan. Dosa keluar, tidak bisa, tidak ada tempat lagi. Semakin diisi, semakin tidak ada tempat. Dosa keluar. Ya, tapi kalau tidak mau dengar firman, dosa yang bertambah-tambah. Imannya tambah habis. Nah, hati-hati, justru di sana kejatuhannya. Kita tidak mau dengar firman, nah datanglah godaan setan lewat jodoh. Orang gelap datang, ya mau. Orang ini datang, ya mau. Karena sudah dosa yang berkuasa, iman tidak ada lagi. Lewat apa saja. Nah, Tuhan tolong kita ya. Tuhan tolong. Ayo kuat teguh hati. Iman benar, kuat teguh. Iman benar selamat diberkati. Kuat teguh hati. Ayo dipakai Tuhan. Dalam kegerakan hujan akhir. Ada damai sejahtera. Dipindah suasana firdaus, suasana surga. Ada damai sejahtera. Enak dan ringan. Ada keindahan, kemanisan dalam Tuhan. Susu dan madu. Madu itu manis. Ya, ada kemanisan, keindahan dalam Tuhan. Yang ketiga, iman dan perbuatan iman. Contohnya Abraham. Iman dan perbuatan iman sama dengan iman yang dipraktekkan. Iman dan perbuatan iman. Itu iman yang dipraktekkan. Ya, sama dengan taat dengar-dengaran. Sampai daging tak bersuara. Itu contohnya Abraham. Nah, kalau Abraham sembelih lembunya. Ini bahaya masih. Nah, kadang-kadang cari lembu yang hampir mati. Nah, itu. Nah, kita kan begitu. Ayo, ya Abraham sembelih lembumu. Nah, kalau tidak ada iman, perbuatan iman, cari lembu yang paling cacat. Ya mungkin sudah mau pingsan, sering pingsan. Nah, sembelih ya Tuhan. Karena lembunya banyak, iya Tuhan, tapi pilih-pilih. Masih taat pilih-pilih. Nah, tapi sekarang sembelih anakmu. Kalau daging bersuara ngawur, ngamuk dia. Ini ngawur kalau ini. Nah, tapi dia enggak, ayo sembelih. Tuhan yang tanggung jawab. Nah ini, ayo kita taat sampai daging tak bersuara. Terutama nanti dengar. Ujian terakhir kaum muda biasanya jatuhnya di jodoh. Dengar baik-baik loh. Kaum muda dengar baik-baik, catat di hati. Diuji ini, bisa. Diuji ini, bisa. Diuji ini luar biasa. Begitu diuji jodoh, KU. Banyak kali sudah tidak taat. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ya, sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh. Jadi taat sampai daging tak bersuara. Nah, diuji kuliah, diuji masih bisa. Masih bisa taat, bisa ini, bagus. Tapi biasanya soal jodoh sudah habis. Nah, semoga semua kuat. Iman dan perbuatan sampai taat, sampai daging tak bersuara lagi. Daging sampai tak bersuara. Itu sama dengan mengangkat tangan. Saat Abraham sembelih anakmu, sembelih, itu sama dengan terserah engkaulah Tuhan sudah, terserah sudah. Terserah aku mau Tuhan terserah. Nah, itu terserah. Jadi saat kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara sama dengan mengangkat tangan pada Tuhan, terserah engkau Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan anugerah yang besar. Tuhan ulurkan tangan anugerah Tuhan yang besar. Nah, untuk apa? Membuka pintu surga. Nah, ini kunci pengetahuan. Taat itu kunci pengetahuan. Iman, perbuatan iman, itu kunci. Kalau orang ahli Taurat tadi punya kunci tapi tidak dilakukan. Jadi dia tidak mau masuk. Dia tidak mau masuk, malah orang lain dia halangi, tak usah masuk bareng-bareng. Nah, ini jahat sekali. Tapi kalau iman perbuatan punya kunci, klek, pintu surga terbuka bagi kita. Matius 7:21. Matius 7:21. Kita mengulurkan tangan, mengangkat tangan, Tuhan ulurkan tangan. Anugerah Tuhan besar. Nah, ini kunci pengetahuan, taat untuk membuka pintu surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat dengar, membuka pintu surga. Artinya, membuka pintu surga artinya membuka pintu di dunia. Kalau pintu surga itu terbuka, artinya membuka pintu-pintu di dunia. Pintu jalan keluar dari masalah yang mustahil bisa.
Jadi membuka pintu surga, ini kunci pengetahuan, taat, iman dan perbuatan iman. Itu taat sampai daging, itu kunci pengetahuan. Membuka pintu kerajaan surga. Kita ulur tangan, Tuhan ulurkan tangan. Anugerah membuka pintu kerajaan. Artinya tangan anugerah Tuhan sanggup membuka pintu-pintu di dunia. Pintu jalan keluar dari segala masalah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai pada waktu. Pintu masa depan berhasil dan indah. Pintu masa depan berhasil dan indah. Ya, ayo Tuhan tolong kita. Pintu apa yang tertutup Tuhan buka. Pintu masa depan yang berhasil dan indah. Sampai ini pintu pembaharuan hidup, kesempurnaan. Pintu penyucian pembaruan sampai sempurna seperti ini. Sempurna itu tidak salah dalam perkataan. Ini sempurna, tidak salah lagi dalam perkataan. Oh, sempurna, berarti perbuatannya tidak salah. Hanya perbuatan iman, perkataan iman semua. Sempurna. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai dengan sorak-sorai haleluya dari 4 penjuru bumi. Haleluya. Masuk perjamuan kawin anak domba. Sekali lagi nikah, ini hati-hati. Itu nikah yang rohani, sempurna. Sampai masuk Firdaus 1000 tahun. Sampai masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Bersama Tuhan selama. Nah inilah orang ahli Taurat punya kunci, punya iman. Tapi sayang tidak dilakukan. Malah seperti setan. Iman tapi perbuatannya melawan iman, melawan Tuhan. Jadi sandungan bagi orang lain. Hati-hati, ini paling bahaya. Oh saya ibadah saya, tapi perbuatan perkataan jadi sandungan. Oh itu ngeri. Tuhan tolong kita. Biarlah iman yang benar kita miliki. Dengar firman sungguh-sungguh. Kita hidup benar, buang dosa, hidup benar, diberkati. Sudah dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Studinya diberkati semua. Diberkati. Kedua, tahan uji. Iman yang tahan uji. Kuat teguh hati. Ayo jangan mundur setapapun. Tetap hidup benar, tetap setia, tetap percaya Tuhan. Berharap Tuhan, jangan harap lain. Jangan harap lain. Tuhan pakai kita. Tuhan pindahkan ke suasana Firdaus. Enak ringan hidup. Manis hidup itu, penuh susu madu, manis hidup. Ya, semoga kita. Dan yang terakhir, ayo praktekkan iman. Sekalipun seperti Abraham, sembelih anak. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun waduh menusuk perasaan masa anak disembelih, menusuk perasaan masa gini. Ya, mungkin soal jodoh, aduh perasaanku, jangan kalah, jangan kalah, jangan kalah. Dengan perasaan dan lain jangan kalah. Ini tadi hubungan bapak dengan anak, hubungan suami istri, hubungan pacar, jangan kalah. Tetap koridor taat pada firman. Taat sampai daging tak. Biarlah Tuhan yang buka. Kita cuma terserah Engkau Tuhan. Terserah Engkau. Saya hanya mengangkat tangan kepada, hanya percaya sepenuh kepada Tuhan yang akan membuka pintu surga. Artinya pintu dunia terbuka semua. Apa saja yang tertutup terbuka. Sampai betul-betul kita disucikan, diubahkan sempurna. Pintu surga betul-betul terbuka. Tuhan memberkati kita semua. Ku angkat tangan, ayo. Malam ini apa yang terjadi terserah Kau Tuhan, percayalah pada Tuhan. Mari ku angkat tangan, ku menyerahkan. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bila ku angkat tangan, dimanapun kita berada, di depan laptop bangkit berdiri. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah,
Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan tundukkan kepala, tundukkan kepala, tutup mata. Mungkin orang tuamu tidak tahu. Siapa tidak tahu? Ada beban berat, ada keputusasaan, ada kegagalan, kehancuran, ada kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Tuhan tahu. Asal percaya Dia. Terus. Mungkin masa depan gelap. Kalau yang berhasil jangan sombong. Tetap dalam tangan Tuhan, tetap percaya Dia. Semua tutup mata, jangan melihat. Kalau ada satu orang aja mau maju, saya beri kesempatan malam. Di Malang, Surabaya, Medan, di depan laptop. Tapi jangan ikut-ikut. Tapi jangan gengsi. Kalau butuh maju, berlutut di hadapan Tuhan. Jangan menutup jalan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Haleluya. Lagi. Sama di Medan Tuhan bekerja, di Surabaya Tuhan bekerja, di dalam negeri, luar negeri, depan laptop sama kita. Kita mendengar firman yang sama, ada pribadi Tuhan yang sama, iman yang sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawaka, yalawaka, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, jamah-jamah kami Tuhan, apapun keadaannya. Bukakan pintu bagi kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yalawalawalawaka, yalawaka, yalawalawaka, yalawaka. Jamah kami Tuhan, mujizat terjadi. Jamah Tuhan, mujizat terjadi. Pengangkatan terjadi, pemulihan terjadi. Oh, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Terima kasih. Sampai pintu surga terbuka. Sampai pintu surga terbuka. Oh, oh, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Oh, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya.
Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, kuatkan kami Tuhan, kuatkan teguhkan kami. Oh, jangan kalah kami hari-hari ini. Menghadapi apapun Tuhan, jangan kalah kami. Menang bersama-Mu Tuhan. Menghadapi dosa, puncaknya dosa. Menghadapi kesulitan, menghadapi godaan, menghadapi apa. Kami menang bersama Kau. Ampuni kami, ampuni. Sucikan, ampuni hamba, sucikan kami. Tuhan tolong kami. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau. Ayo menyerah sepenuh kepada Dia. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Yakin sudah diampuni Tuhan, ditolong. Biar hidup dalam tangan Tuhan mulai malam ini. Hidup dalam iman dan perbuatan iman. Angkat dua tangan. Serahkan hidup pada Dia. Terserah Engkau Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Hidupku dalam tangan-Mu, hidup kami dalam tangan-Mu. Terserah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Engkau sudah ampuni kami. Engkau tolong kami. Engkau buka pintu-pintu bagi kami. Pintu surga pun terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami. Masing-masing Tuhan. Menjadi iman yang benar. Menjadi iman yang teguh. Menjadi iman yang sempurna. Iman dan perbuatan iman. Oh, terima kasih. Pintu akan terbuka bagi kami semua. Sampai pintu surga terbuka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Engkau sudah ampuni kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda. Semuanya dimanapun berada, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Tuhan, setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Demikian juga jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda khususnya tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambah-tambahkan, baik di sini, di Surabaya, di Medan, Engkau tolong di mana-mana semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Ampuni kekurangan hamba sebagai gembala, Engkau tolong kami. Demikian juga pergumulan dalam ibadah pelayan. Jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan Tuhan. Kemalasan, keluarga, penyakit dan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kiranya Erwin Putra tolong juga. Dan lain-lain tolong semua. Bebaskan kami beribadah sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Demikian Tuhan Engkau tolong. Pergumulan dalam Tuhan kaum muda. Engkau berkati juga yang sudah bekerja. Berkati pergumulan dalam pekerjaan. Tolong berkati, buka jalan semua. Buka firman, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi. Menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, dan lain. Tolong semua. Lulus dengan baik, semua naik kelas dengan baik. Nilai-nilai merosot, tolong semua. Tuhan, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergaulan kaum muda, beri yang terbaik. Pergaulan yang benar, yang suci Tuhan. Beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajar benar, yang ada buah-buah pengajar benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan.
Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan. Biarlah kaum muda hidup dalam tangan Tuhan. Tangan anugerah Tuhan besar. Jangan lepaskan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tuhan tolong semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama pakai mereka dalam pengajaran benar Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa Tuhan tolong. Terima kasih banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar, Engkau yang tahu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian korban untuk pekerjaan Tuhan di jalan. Korban ini untuk Batam. Ya. Persekutuan Tubuh Kristus di Batam 22-23 November yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. 81 suplemen. Suplemen 81. Dalam naunganmu ku selalu berlindung, Tuhan penolongku di masa kesesakan. Dalam rencanamu ku berserah penuh, oh Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Besok pagi kebaktian umum di sini jam 7:10. Besok pagi gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Kemudian Selasa pendalaman Alkitab 5:15 sore. Kamis doa penyembahan 5:15 sore. Dan Rabu kaum wanita remaja putri jam 7:30 pagi. Ya di sini gunakan yang tidak beraktivitas berdoa ya untuk dirinya remaja putri ini, untuk orang tuanya, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 di sini. Juga di WR4 Surabaya ya. Minggu besok kebaktian umum ya. Besok jam 7:10. Kemudian di WR4 Surabaya minggu besok jam 11 kurang sedikit sudah dimulai kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Rebu pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30 dan Jumat penyembahan jam 5:30. Sabtu kaum muda remaja 5:15 bersamaan dengan sini juga Medan ya. Medan juga hari Minggu besok jam 7:15 malam Hotel Danau Toba Internasional Royal Room Medan. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. 5:30 sore di Royal Room juga. Tapi paginya juga ada pendalaman Alkitab Medan. Kalau tidak kuliah pagi bisa ikut Kitab Kidung Agung pagi ya. Jam 9 pagi di Hotel Danau Toba Royal Room juga 9 pagi. Seninnya ya, di Suprapto 2ABC Medan jam Senin sama di Hotel Danau Toba ya. Kemudian Kamis jam 5:15 doa penyembahan di Jalan Suprapto 2ABC Medan bersama dengan kita.
Ya, baik, Tuhan memberkati. Sabtu kita bersama semua. Ya, baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun tanggal 4 sampai 11 November. Timotius Hendra hari ini 4 November. Timi. Ya. Kristaleni Hassel Smith Andrew sekolah minggu hari ini 4 November di Kuching, Malaysia. Cantika Justina Luf sekolah minggu hari ini 4 November. Ibu Francisca Liliano Viani Lukito, Ibu Agun Surabaya hari ini 4 November. Ibu Novai Tanti Surabaya, Ibu Robi hari ini 4 November. Ibu Ratna Kartini Manurung Medan 5 November. Frankie Darmaji 6 November. Suryo Utomo Munte Medan 6 November. Dianing Novianti masih ada di mana ini? Di NTT mungkin ya. 7 November. Lukius Dian Pranata Hendra 7 November. Daniel Lemina Surabaya 7 November. Bapak Norman Ria Budiman 8 November. Ibu Sri Utami 8 November. Alfa No Christian sekolah minggu 8 November. Ibu Kartunik, Ibu Muhammad Ervan Surabaya 8 November. Yuwan Elroy Alvin Honesto sekolah minggu 8 November Surabaya ini ya. Bapak Arso Lumadio, Bapak Ari 9 November. Aksela Putra Darmawan 10 November, 9 November. Ibu Min Susanti 10 November. Ibu Tri Sukartini 10 November. Serafina Novianti Arneta Surabaya 10 November. Melva Manulang Medan 10 November. Ibu Vidya Simamora, Ibu Jeffrey Bastian Sitorus Medan 10 November. Ibu Nani Wahyuningsi, Ibu Tutoyo 11. Yunike Imelda Kristabele Ponorogo 11. Ibu Nurlina Manalu Medan 11. Ya, selamat ulang tahun banyak sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang hari ini, besok dan semua. Mari kita bersama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang ulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Baik nama disebut atau tidak, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit, kaum muda, jamaah semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Ibu Damiria di Medan, Engkau jamaah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Semua pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Baik di sini, di Surabaya, di Medan, semua lindungi di mana-mana Tuhan. Latihan kur, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi dengan setia di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan, tidak terhalang apapun. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Mari sebelum pulang, sekali lagi, pegang kunci iman itu. Apapun yang tertutup akan terbuka. Yang tidak terlihat bisa terlihat. Yang mustahil bisa tidak mustahil. Yang hancur bisa sempurna seperti Tuhan. Angkatlah dua tangan. Percaya, jangan percaya pada siapapun. Hanya kepada Dia saja. Haleluya. 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 Apapun keadaan kami, dengan iman Engkau sanggup menolong kami. Oh, haleluya. Haleluya, terutama melawan dosa-dosa Tuhan. Puncaknya dosa kami tidak mampu. Tolong kami semua. Masalah-masalah apapun tolong semua. Yesus tolong kami semua. Buka pintu surga bagi kami. Buka pintu semua bagi kami. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang tidak hadir di sini di Surabaya, Medan, jamaah semua Tuhan, berikan kesempatan untuk bisa setia kepada-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Tuhan beserta semua.